Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang siapakah Immanuel itu. Immanuel sama dengan berarti Innallaha ma'ana. Diriwayatkan tatkala pasukan pencari jejak dapat menemukan jejak yang jelas di atas tanah dan pasir, ditelusuri dengan cermat, akhirnya sampailah di muka mulut Gua Sur, tempat Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi. Sampai di sini mereka kehilangan jejak. Sungguh aneh, tetapi mereka yakin bahwa dua pelarian itu tidak melangkah lebih jauh dari gua itu. Oleh karena itu ada yang mengira bahwa kedua orang pelarian itu tenggelam di dalam tanah. Ada yang mengira pelarian itu naik ke langit. Yang lain mencemooh. Mereka berdebat seru, tetapi anehnya tidak ada seorang pun yang tertarik untuk melihat ke dalam goa itu. Abu Bakar merasa cemas sekali karena mendengar perdebatan mereka, dan lebih cemas lagi tatkala beliau menyaksikan kaki dan ujung-ujung pedang anggota pasukan pencari jejak bergerak maju ke arah mulut gua itu. Dalam keadaan demikian berbahaya ini, Rasulullah Muhammad SAW menenangkan hatinya sahabatnya yang ketakutan dengan kata-kata, la tahzan innallaha ma'ana. Artinya, janganlah sedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Surat At-Taubah ayatnya 40. Ungkapan innallaha ma'ana identik dengan bahasa Ibrani Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Jadi ucapan Rasulullah Muhammad SAW ini merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Immanuel. Jika demikian, Immanuel itu menunjuk dan merujuk kepada Nabi suci Muhammad SAW. Nubuat itu selengkapnya adalah sebagai berikut. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Surat Yesaya 7 ayat 14 dan 15. Al-Masih atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud
oleh nubuat di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan 15 itu. Nubuat itu biasanya oleh umat Kristen diterapkan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus karena berpegang kepada tulisan Matius. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 22 sampai dengan 23. Di sini Matius berbuat sesuatu kekeliruan mendasar yang dapat menyesatkan banyak orang, yakni umat Kristen. Nubuat Yesaya tersebut jelas tidak ditujukan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, tetapi ditujukan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakteristik yang dikemukakan oleh Yesaya tidak cocok jika dikenakan kepada Isa Al-Masih. Sebaliknya sangat amat cocok jika dikenakan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah data-data berikut ini. Yang pertama, wanita yang melahirkan Immanuel disebut perempuan muda. Yesaya 7 ayat 17 ayat 14, atau anak darah Matius 1 ayat 23. Yang Ibraninya disebut Almah. Kata Almah artinya perempuan muda, baik masih gadis maupun telah bersuami. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Parthenos, artinya gadis atau perawan. Yang Ibraninya menurut Dedat ialah Betulah. Menurut La Bible de Jerusalem, terjemahan Yunani menentukan lebih lanjut arti itu. Pengertian itu didukung oleh Perjanjian Baru. Menurut Matius 1 ayat 23, Yesaya menubuatkan kelahiran Mesias atau Yesus Kristus dari seorang perawan. Tafsir Yesaya 7 ayat 14. Jika dikembalikan kepada Yesaya 7 ayat 14, terjemahan Yunani itu bukan arti yang menentukan lebih lanjut, melainkan penyimpangan arti yang di dalam bahasa Qur'annya disebut tahrif. Al-Baqarah 75, An-Nisa 46, Al-Maidah 13 dan 41, yang artinya satu, memberikan arti dan makna yang berbeda dari maksud yang sebenarnya. Yang kedua, memindahkan letak ayat dari tempat asalnya. Yang ketiga, mengadakan penambahan dan atau pengurangan beberapa ayat atau beberapa kata dari kitab Allah. Matius melakukan tahrif dalam arti yang pertama. Kata Almah tidak dapat diterapkan kepada Maria, bundanya Nabi Isa Al-Masih, baik dalam arti gadis ataupun perempuan muda. Sebab Maria berumah tangga dengan Yusuf si tukang kayu, jadi tidak dapat disebut sebagai gadis lagi. Dan beliau mengalami tua bahkan usia lanjut
maka tidak dapat disebut perempuan muda. Sebaliknya, jika kata almah diterapkan kepada Siti Aminah, ibundanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh amat tepat dalam arti perempuan muda, sebab beliau wafat dalam usia muda sekitar 20 tahun. Jadi Aminah, ibundanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mengalami tua, tetapi bukan betulah atau perawan, karena dipersunting oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Demikian kajian dari Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.